Assalamualaikum, sahabat seni parengesot. Salam stofi, salam stolara, salam situng ateh tertan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke sahabat, kemarin saya mendapatkan sebuah kiriman dari sahabat subscriber dari Banjarnegara, yaitu Mas Andi, yang selalu sering-sering mengirim unitnya pada saya. Sekarang sudah ada 3 senapan, ada 4 teleskop dan sebagainya. Salah satu kiriman yang kemarin sahabat, ya mungkin unboxingnya bisa kalian lihat di playlist bagian unboxing. Di sana ada unboxing saat saya menerima paket dari Mas Andi, sebuah teleskop. Nah, kemarin saya sudah mereview teleskop sebelah yang dia kirim juga, yaitu Basnel. Sekarang adalah teleskop Speak. Walaupun yang dia kirimkan tidak lengkap sih, tapi saya akan review sepengetahuan ataupun yang saya lihat saja dari teleskop ini. Teleskop Speak dengan tipe 39x40 EG HK Crossfield. Ya. Tipenya sudah tipe HK, retikalnya dan wadahnya semacam ini. Mungkin bisa kalian lihat di online shop ya. Online shop yang wadahnya seperti ini, ataupun Anda juga memiliki teleskop yang sama. Ayo kita review sama-sama teleskop pemberian dari Mas Andi ini. Dan juga mungkin ada sahabat-sahabat yang menginginkan informasi tentang teleskop tipe Spex 39x40 EG. Yuk kita mulai. Teleskopnya bentuknya semacam ini, cukup cantik. Teleskopnya semacam ini, dan harganya sahabat ini cukup murah ya. Ada yang 260, ada yang 27, 28, tergantung toko penyedianya. Untuk teleskop ini sepertinya nggak nyampe 300-an sih, di bawah 300-an lah. Anda bisa mendapatkan teleskop yang cantik semacam ini, dan sudah OD 40, sehingga cukup luas lah, dan zoomnya sudah sampai 9, dan cukup enak lah untuk target-target di bawah 50 meteran lah, cukup enak untuk zoomnya. Dan kelengkapan dalam teleskop ini sahabat, kita biasanya mendapatkan mounting, tapi saya nggak dapat mountingnya saat dia memberikannya, jadi nggak dapat mountingnya. Untuk mounting sahabat, biasanya disediakan mounting single baut. Untuk tingginya tergantung penyedianya, ada yang memang mounting tinggi ataupun mounting pendek, itu tergantung toko penyedianya, karena berbeda-beda kadang-kadang sahabat. Karena untuk mounting sering saya sampaikan bahwa kalau mounting itu biasanya terpisah dari teleskopnya, jadi kadang-kadang bisa tertukar dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata Anda mendapatkan teleskop ini dengan mounting double baut, tapi biasanya sih single baut ya. Biasanya sih mounting pendek, tapi kalau umpamanya mendapatkan mounting tinggi itu tergantung tokonya adanya gitu. Selanjutnya, dan juga biasanya sudah disediakan juga dengan kunci L ya, kunci L. Dan juga di sini juga sudah ada tutup flip, ikut serta tutup flip. Jadi aman untuk teleskop kita, biar nggak kepasukan debu, kepasukan air dan sebagainya ya. Untuk teleskop ini sudah cukup enak. Jadi teleskopnya seperti ini, dan kita mulai dari bagian belakang ya. Untuk bagian belakang kita buka dulu. Untuk bagian belakang ini ada setelan untuk mata min, mata plus ya. Kita bisa putar untuk menyetel sesuai dengan keinginan kita, mata kita. Kemudian bagian di atas ini sahabat, ini adalah lampu EG, lampu RGB atau red, green, dan blue, atau merah, hijau, dan biru. Sehingga di sini sahabat, ini ada warna ya, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, dan di sini juga ada 1, 2, dan 3 itu untuk kecerahan lampunya. Jadi dengan adanya ini sahabat, maka teleskop ini bisa digunakan saat cuaca mendung, saat kekurangan cahaya, saat malam hari. Jadi kita bisa menggunakan teleskop ini karena sudah ada lampunya di bagian belakang.
Walaupun sih untuk model-model sekarang lampu yang nengger di atas semacam ini sudah disebut jadul nih. Tapi fungsinya, kita lihat fungsinya cukup enak. Dan jangkauan cukup mudah lah. Jangkauannya cukup mudah. Karena ada di atas. Tapi sering ada di samping, ada di sini kan. Untuk ini ada di atas ini. Nah, kemudian bagian zoom. Di sini sahabat, ini ada benjolan sedikit ya. Untuk zoom itu ada benjolan sedikit. Dan ini cukup enak ya. Untuk kita menjadi dan ini ada bergerigi untuk zoomnya itu dari 3 sampai 9 kali zoom. Di sini ada titik di atasnya untuk penanda bahwa zoomnya sudah zoom berapa. Kemudian untuk tube bagian di sininya sahabat, ini tube 25. Kemudian untuk retikalnya, kita buka retikalnya. Untuk retikalnya ini ada penutupnya. Penutupnya ini terbuat dari aluminium sepertinya sahabat. Karena penutup ini kadang-kadang ada yang terbuat dari aluminium, ada juga yang terbuat dari plastik biasanya. Kalau pencet kayak gini nggak ngikut, berarti ini sudah bahannya sepertinya aluminium sih. Kemudian untuk putaran cukup mudah, cukup enak. Putarannya cukup enak untuk putaran. Kemudian kita lanjut ke bagian depan, tutup flip lagi, tutup flip. Jadi kalau umpamanya di musim penghujan, di musim ataupun saat kita mau menyimpan senapannya biar ditempel nggak kepasukan debu, maka kita bisa letakkan tutup flipnya ini. Kalau sedang hunting, hati-hati. Kalau umpamanya terbuka semacam ini sahabat, takutnya nanti tersenggol maka patah bagian tutupnya. Karena tutupnya ini nggak sama dengan tutupnya pada teleskop Discovery, yang mana ini bisa ditekan ke bawah, kemudian kita bisa putar, letakkan di bagian bawah teleskop, jadi aman tutup flipnya. Kalau ini nggak bisa ditekan, kayak gini, paling rendahnya kayak gini sudah. Jadi kalau umpamanya ini terhantam nanti patah. Jadi lebih baik kalau umpamanya sedang hunting, mungkin bisa Anda simpan dulu. Kalau sedang hujan bisa Anda pasang, ataupun sedang mau disimpan Anda pasang untuk tutup flipnya ya. Kemudian bagian depannya untuk lensa ini cuttingnya sepertinya akan cutting ungu, cutting lensanya cutting ungu. Kemudian di bagian depan ini sudah bisa dibuka, sehingga walaupun ini tidak ada setelan paralak keluar, baik OE ataupun SF side focus, setelan samping paralaknya ataupun setelan depan paralaknya, ini masih bisa disetel dengan cara membuka lensa depan atau tutup lensa depan, kemudian kita putar lensanya. Karena ada beberapa teleskop sahabat yang nggak bisa diputar lensanya. Lensa depannya nggak bisa diputar karena dilem. Jadi agak membuat sulit lah bagi para pengguna teleskop itu. Walaupun bagus sih teleskop itu ya, tapi agak sulit saat kita harus menyesuaikan pandangan kita terhadap jarak dan juga zoom yang kita gunakan. Kemudian untuk retikal sahabat, retikalnya ini katanya retikal HK ya, walaupun bentuknya adalah retikal Milldot. Tapi kenapa ini kok disebut dengan HK? Karena retikalnya itu walaupun titik, ini sudah 9 titik. Kalau Milldot itu biasanya hanya sampai 6 titik. Ada yang 4, ada yang 6 titik. Kalau Milldot, kalau ini sudah 9 titik. Sehingga sangat tipis, cukup enak lah. Cukup enak. Sehingga kalau sangat tipis itu sahabat, kita nggak akan garis retikal tidak menutupi titik target. Tapi biasanya sahabat ya, kalau retikal itu sangat tipis, untuk yang tipe teleskop SFP itu kurang enak sih. Tapi kadang-kadang teman-teman masih enaknya pakai HK, pakai yang tipis gitu. Tapi kalau menurut saya untuk yang SFP yang ketika di zoom retikalnya itu nggak ngikut membesar, maka retikal tipis itu kadang-kadang malah nggak enak. Apa nggak enaknya? Ketika kita zoom menggunakan zoom tinggi, kadang-kadang garis retikalnya ngeblur saking tipisnya, sehingga nggak bisa dilihat garis retikalnya karena ngeblur. Kadang-kadang hilang garis retikalnya gitu, saking tipisnya. Beda kalau umpamanya kalian itu teleskopnya adalah
FFP. Karena teleskop FFP itu apa? Ketika kita zoom, maka garis vertikal akan ikut membesar. Saat membesar, maka butuh garis vertikal yang benar-benar tipis. Takutnya nanti saat membesar, saat kita zoom ikut membesar, bahkan besaran garis vertikal itu sampai menutup titik target. Gitu. Jadi kalau yang SFP kayak ginian ya, itu menggunakan vertikal yang mil dot atau bahkan vertikal duplex sekalipun itu masih enak. Kalau yang SFP beda dengan FFP ya. Kalau FFP itu kalau bisa memang vertikal HK, vertikal yang tipis-tipis lah, biar tidak menutup titik target seperti itu. Kita lanjut saja. Oke, ini teleskop dan ini cukup cerah sahabat, cukup cerah, cukup enak, sangat cerah. Wow, cukup enak, sangat cerah. Enak. Kemudian yang sering ditanyakan juga oleh sahabat bediler ketika saya membahas tentang teleskop, Bang, anti getar nggak Bang? Gini sahabat, untuk anti getar itu kalau komponennya itu masih baik semuanya, biasanya anti getar. Kalau komponennya baik semuanya, umpamanya Anda beli baru lah, beli baru kan berarti komponennya sudah masih baik semua gitu. Biasanya masih anti getar, asalkan plat turret itu nggak bergeser. Jadi kalau umpamanya Anda beli teleskop baru dan sudah nggak anti getar, cek dulu plat turretnya, mungkin bergeser. Tapi kalau sudah teleskop sudah lama, sudah aus seperti halnya sering kepanasan sehingga frame lensa yang terbuat dari plastik itu mengkerut sehingga agak longgar. Kemudian juga platnya sudah tidak terlalu elastis. Kemudian platnya juga bergeser dan sebagainya. Itu adalah penyebab, salah satu penyebab yang membuat teleskop itu tidak anti getar. Sehingga sahabat, kalau umpamanya Anda bertanya anti getar atau tidak, ya kalau umpamanya, kalau menurut saya sih untung-untungan sih. Karena kadang-kadang saya pribadi itu beli teleskop yang fix zoom harga sekitar 200 ribuan ke bawah itu kadang-kadang sudah enak, nggak pernah jatuh pun enak gitu. Kadang-kadang beli teleskop yang harganya 500 ke atas bahkan berubah-ubah gitu. Jadi mujur-mujuran sih. Kecuali ya teleskop kalian itu adalah teleskop yang mahal di atas 1 juta. Konstruksi di dalamnya itu beda, plat lensanya itu beda. Tidak menggunakan 1 plat, ada yang menggunakan 2 plat, ada yang menggunakan 4 plat. Pada lensa turret itu 4 plat. Bawah, atas, samping, kanan, kiri itu menggunakan plat-plat. 4 plat. Ada yang menggunakan 2 plat dengan bentuk Y. Tapi kalau yang di bawah harga-harga 500, 1 jutaan itu kadang-kadang hanya menggunakan 1 plat dan platnya pun tidak terkunci. Kalau ini ada bautnya di bawah, tapi enggak, entah ya ini baut kuncinya platnya atau enggak. Tapi kalau biasanya kalau kunci plat itu ada di pojok sini sih. Kalau kunci plat itu ada di pojok sini. Ini enggak ada sih. Seperti itu. Jadi anti getar. Ya review teman kalian itu yang memang anti getar, saat entah beli bisa saja memang nggak anti getar kalau di bawah harga 1 jutaan lah gitu. Seperti itu. Problem anti getar dan sebagainya saya sudah pernah bahas sahabat, bagaimana mengatasi teleskop yang tidak anti getar. Bisa Anda kunjungi pada bagian playlist bagian teleskop, di sana banyak review tentang ataupun pembahasan tentang teleskop ya, tentang teleskop gitu. Kemudian sahabat, mungkin itu saja ya review kita tentang teleskop ini, Speak 39x40 EG. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum itu sahabat, mohon dukungannya ya channel ini dengan cara di like, di subscribe, ataupun kalian bisa berdonasi, mengirim unit seperti Mas Andi, seperti halnya Mas Bedri, Mas Pik, dan kemudian Mas Fauzan yang sudah beberapa unit sudah tertinggal di rumah saya atau di anggaplah gudang koleksi senapan saya, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai edukasi bersama kepada teman-teman sekalian. Atau bisa Anda nyawer di Saweria, lihat di deskripsi, di sana ada tentang link Saweria punya sniper ngesot untuk menambah
beberapa part yang mungkin bisa kita bahas bersama nanti gitu. Baik sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung ya, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.